Memulai pidato dalam 3, 2, dan 1. Mari kita framing debat ini akan berjalan seperti apa Dewan Juri. 1. Ini adalah mosi evaluatif, maka bebannya adalah A. Menjelaskan dunia mana yang lebih bagus, apakah dengan Lano ataupun tidak. Tapi yang kedua, yang menjadi fiat kami di sini adalah apa? A. Orang tua memiliki akses untuk memenuhi atau mengetahui katakanlah pemikiran, perasaan, dan juga kepribadian anaknya. Ini hanya katakanlah bentuk pengetahuan mereka aja, bukan kontrol secara penuh. Artinya apa? Kebebasan anak untuk berekspresi, merasakan 6 emosi dasar, misal katakanlah sedih, marah itu tetap ada tanpa adanya pembatasan dari orang tua. Katakanlah di sisi kita, orang tua tuh katakanlah nggak bisa mengatur anaknya tuh harus sedih ataupun marah, karena mereka tuh hanya memiliki katakanlah fiat untuk mengetahui emosinya tuh apa, apakah anaknya tuh sedang nangis, sedih, atau depresi. Tapi yang B, katakanlah di sisi kita, anak tetap memiliki hak-hak mereka untuk katakanlah ya memiliki katakanlah segala bentuk emosi dasar tadi dengan segala bentuk kepribadiannya karena tidak ada pembatasannya. Tapi yang kedua, saya rasa ini tuh adalah bentuknya tuh hak dan juga bentuknya tuh opsional yang diberikan pemerintah kepada orang tuanya. Artinya nggak semua orang tua tuh langsung akan menerapkan ini, nggak ada paksaan juga. Artinya bentuk implementasinya akan berdasarkan konsiderasi yang sangat panjang juga. Tapi yang ketiga, apa yang menjadi fiat kami? Apa yang bukan menjadi fiat kami di sini? Lawan mungkin akan bilang kalau misalnya teknologi ini akan membawa katakanlah kepada aksesibilitas yang sangat mahal, misalnya bagaimana kita hidup di dunia yang kapitalisme. 1. Saya rasa ada tren di negara maju untuk bantu negara berkembang, transfer teknologi sebagai bentuk reparasi mereka di masa lalu atas penjajahan dan kolonialisme. Tapi kedua, pun kalau misalnya harganya tetap mahal, ada subsidi dari pemerintah yang katakanlah mereka tuh memenuhi hak-hak masyarakat dan juga kontrak sosial mereka. Tapi ketiga, saya rasa ada evaluasi bertahap karena misalnya ya ini berhubungan dengan teknologi dan juga otonomi manusia. Katakanlah ini juga katakanlah era globalisasi, makanya segala bentuk katakanlah evaluasi dan juga produktivitas itu akan tetap terjaga kepada misalnya teknologi-teknologi seperti ini. Tapi yang keempat, saya rasa juga akan ada pengawasan dari misalnya hukum-hukum, teknokrat, atau misalnya dokter-dokter dan para ilmuwan yang berkaitan dengan anak dan juga chip ini. Artinya akan ada misalnya minimalisir dari segala bentuk malpraktik yang ada. Tapi yang B, masalah status quo itu apa? Kenapa ini urgent untuk menggunakan Lano? 1. Saya rasa pikiran dan perasaan adalah forum internal manusia, gak ada yang bisa tahu kecuali dia tuh berbicara dan mengatakannya secara jujur. Tapi yang kedua, karakter orang tua itu tuh seperti apa? A. Saya rasa mereka tuh sibuk bekerja, katakanlah orang-orang menengah ke bawah yang mau bertahan hidup, ataupun orang kapitalisme yang mereka tuh terpapan oleh segala bentuk persaingan dan juga kerja keras. Itulah alasan kenapa mereka tuh lebih banyak bekerja tadi, yang membuat waktu-waktu mereka bersama anak itu semakin sedikit juga. Bagaimana anak tuh merasa kesepian di sini. Tapi kedua, saya rasa ada juga orang tua yang memaksa kehendak anaknya. Misal dia tuh harus katakanlah les 24 jam atau les berhari-hari, misalnya harus masuk FK dan lain sebagainya, yang memberikan tekanan batin kepada anak tadi karena tidak ada kebebasan untuk dia tuh menentukan pilihan hidupnya. Tapi yang ketiga, bagi anak-anak itu sendiri, saya rasa ada katakanlah proses dia tuh terlalu bebas, misal di lingkungannya mereka tuh salah pergaulan, salah memilih teman yang beropet kepada misalnya ya adanya geng-geng motor, kliti yang atau segala bentuk kriminalitas yang membuat segala bentuk mudarat di sisi mereka. Seperti misalnya ada potensi penjara, potensi ya kehilangan nyawa dan lain sebagainya, ataupun korban-korban perundungan yang selama ini mereka tuh tidak mau bercerita karena ada ancaman dari misalnya eksternalitas dan juga pelaku tadi yang membuat anak-anak tadi semakin teropres dan juga terdemotivasi. Tapi yang ketiga, maka outputnya akan apa? 1. Saya rasa anak tuh akan kurang kasih sayang di sisi mereka karena misalnya ada kesepian dan katakanlah rasa kosong tadi yang secara masif mengganggu segala bentuk produktivitas mereka di masa depan. Tapi kedua, saya rasa anak-anak yang kurang kasih sayang tadi akan lebih likely katakanlah dia tuh ya katakanlah mencari validasi eksternalitas seperti misalnya kritik dan lain sebagainya yang mendorong segala bentuk image buruk mereka, padahal mereka tuh masih harus bertahan hidup di masa depan misalnya. Tapi ketiga, saya rasa ini tuh akan membuat katakanlah trauma-trauma kebencian mereka kepada misalnya orang tua dan juga pihak yang dulu tuh jahat yang membuat segala bentuk produktivitas mereka juga terganggu karena mereka juga ada motivasi untuk membantu orang lain juga. Maka tapi yang kedua, dampaknya kepada orang tua itu apa? Saya rasa akan ada penyesalan yang sangat besar karena padanya ada rasa kegagalan kepada sisi orang tua tadi karena gagal menyelamatkan anaknya, melindungi anaknya, karena di masa depan ada potensi anaknya itu katakanlah masuk penjara, kriminal dan lain sebagainya. Tapi bagi ruang lingkup yang lebih luas lagi ke negara, saya rasa ada dampak yang lebih signifikan bagaimana generasi muda mereka yang katakanlah berkualitas itu semakin menurun karena ada kegagalan mereka untuk menganalisis masalah dasarnya soal misalnya ya kesetresan dan juga forum internal manusia tadi. Tapi kedua, saya rasa akan ada demonisasi masyarakat kepada negara karena misalnya ada kegagalan mereka dalam katakanlah menyelamatkan warga negara mereka, makanya outputnya tetap akan buruk di sisi oposisi. Maka pada akhirnya saya katakan kepada Anda, semua masalah ini terjadi itu karena keluarga atau orang tua sebagai katakanlah aktor yang paling dekat itu kurang pemahaman dan juga ya pengetahuan kepada emosi anaknya. Ini terjadi karena pada akhirnya anak-anak seperti ini mereka tuh gak mau cerita karena takut katakanlah dimarahi, takut katakanlah diancam oleh para pelaku perundungan, atau misalnya mereka tuh merasa sendiri dan juga kosong. Alasan kenapa mereka tuh gak ada aktor yang bisa dipercayai, makanya mereka tuh akan cenderung tertutup di sini. Makanya di sini kita solusinya adalah menggunakan Lano tadi. Bagaimana orang tua tuh bisa tahu perasaan anak dan juga kepribadiannya. Ini terlihat seperti apa? 1. Misal ada perasaan
perasaan sedih dari anaknya, kesepian dan juga rasa rindu kepada orang tuanya, orang tua tuh akan merasakan ini, bagaimana mereka tuh akan bertindak, oh saya akan memberikan katakanlah afeksi, maka saya akan katakanlah liburan bersama untuk memberikan katakanlah perasaan bahagia kepada anak saya, perasaan dia tuh divalidasi dan juga support system dan lain sebagainya. Tapi kedua, sekalipun ada misalnya traumatis dalam bentuk anak karena perundungan tadi, saya rasa ada katakanlah proses mitigasi, misal kamu tuh akan mencari pelakunya atau kamu tuh meminta pertanggungjawaban atau membawa katakanlah anak-anak kamu ke psikolog untuk dia tuh direhabilitasi agar tidak semakin stres dan katakanlah benci kepada orang lain. Tapi kenapa pada akhirnya teknologi ini boleh ada di sisi kita? Satu, saya rasa dia ada solusi yang katakanlah menjadi masalah terbesar di sisi statusku saat ini. Bagaimana dunia dengan Reno itu akan memberikan katakanlah segala bentuk pengetahuan tentang hormon intonom anak kepada orang tuanya. Tapi kedua, itu diterapkan kepada misalnya anak di bawah 18 tahun yang katakanlah dia tuh masih rentan atau belum memiliki rasionalitas untuk memproteksi dirinya. Makanya perlu katakanlah eksternalitas seperti orang tua untuk mengontrol segala bentuk hidupnya misalnya dan memitigasi segala bentuk resikonya. Tapi ketiga, saya rasa ini juga bentuk tanggung jawab pemerintah kepada misalnya masyarakatnya atas segala bentuk kegagalannya selama ini. Tapi kalau misalnya Lano bilang soal misalnya ya adanya kegagalan atau misalnya pembatasan hak-hak anak, satu, saya rasa ketika anaknya itu 18 tahun ke atas ada misalnya hak mereka untuk mereka tuh tetap memiliki privasi seperti misalnya seksualitas, pasangan dan lain sebagainya karena Lano tuh udah nggak bekerja lagi. Tapi kedua, di sisi oposisi sekalipun ada katakan kebebasan itu yang menjadi trade off mereka adalah kebebasan adalah misalnya masa depan anak tadi yang cenderung katakanlah suram misalnya karena ada segala bentuk katakanlah opresi dan juga ketidakpastian soal misalnya emosi mereka yang ganggu produktivitas. Tapi bagaimana oposisi kita lebih bagus? Satu, saya rasa proses anak tadi bisa lebih katakanlah produktif karena misalnya ada mitigasi dari orang tuanya. Misalnya mereka tuh memberikan support system atau misalnya dukungan kepada anak-anak tadi yang mereka tuh katakanlah terdemotivasi atau merasa stres dan juga depresi. Tapi kedua, opennya apa? Saya rasa proses anak itu produktif seperti misalnya mereka tuh bisa lebih belajar dengan rajin di sekolah karena tidak ada perundungan lagi atau misalnya mereka tuh ketika mereka tuh jatuh, mereka tuh akan mendapatkan kata validasi dari misalnya keluarganya untuk bisa bangkit lagi. Tapi itulah alasan kenapa di kita anak-anak tuh bisa produktif lagi di masa depan dan mengembangkan negara-negara mereka. Tapi dampaknya kepada orang tua apa? Satu, saya rasa segala bentuk penyesalannya itu gak akan semasif itu karena ada katakanlah proses mitigasi dan juga katakanlah proses mereka tuh tanggung jawab kepada anaknya dengan dia tuh meminimalisir segala bentuk resiko yang ada. Tapi kedua, saya rasa dampaknya secara makro kepada negara ketika misalnya anak-anak tadi udah mau katakanlah belajar dengan tekun, belajar dengan misalnya mengembangkan segala bentuk sumber daya mereka karena ada kata keamanan yang mereka dapatkan, maka segala bentuk katakanlah usaha mereka untuk membangun negara seperti misalnya ya bekerja misalnya atau berkontribusi kepada masyarakat itu akan lebih masif di sisi kita sehingga bangga sebagai tim proposisi.